Oke, selamat pagi kawan-kawan. Kembali lagi bersama saya Devri Lumban Gaul. Di video ini saya akan membahas tentang metode Kirtin-T-Factor. Di video ini saya membahas metode Kirtin-T-Factor tentang hama cabai. Nah, kita lanjut. Kita tahu itu Kirtin-T-Factor merupakan suatu metode untuk membuktikan ketidakpastian pemikiran seorang pakar, di mana untuk mengakomodasi hal tersebut, seorang biasanya menggunakan Kirtin-T-Factor untuk menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah yang dihadapi. Oke, ini adalah tabel nilai evidence tingkat keyakinan pakar. Pasti tidak, CF adalah Kirtin-Factor, adalah nilainya. Oke. Perhitungan Kirtin-Factor dikerjakan dengan ketentuan berikut. Ini adalah rumusnya. Ini adalah keterangannya, di mana sekian HI. Oke. Kita masuk ke pengumpulan datanya. Tahap awal itu dimulai dengan pengumpulan data hama dan penyakit beserta semua gejala dengan nilai kepercayaan yang didapat dari wawancara seorang pakar. Artinya kita di sini mewawancarai seorang pakar. Adalah tabel gejala yang dialami. Penggunaan gejala yang dialami atau daftar gejala. Contoh gejala yang dipilih saat adalah nama gejalanya tanaman layu mendadak, panasterik, akar tanaman layu berjamur. Tak berikutnya menentukan semua jenis hama dan penyakit yang memiliki ciri gejala dengan gejala terpilih. Kita menentukan semua jenis hama dan penyakit yang memiliki ciri gejala sesuai dengan gejala terpilih. Nah, di sini ada nama gangguannya, layu cendawan, ini adalah nama penyakitnya, ini adalah gejalanya. Tanaman layu mendadak, tanaman layu hanya satu, panasterik, akar tanaman penyemut itu dikelompokkan layu cendawan fusarium, layu bakteri tanaman layu mendadak. Oke. Baru tahap berikutnya itu masing-masing gangguan. Ini masing-masing gangguan ini dan gejala akan dihubungkan dengan nilai kepercayaan yang diperoleh dari seorang pakar pada saat pengumpulan data. Artinya nama gejala ini digabungkan dengan nama gangguannya. Ini hasilnya serta masukkan nilai kepercayaan dan nilai ketidakpastian. Ini adalah gangguannya, ini adalah gejalanya, ini adalah nilai kepastian, ini nilai ketidakpastian. Selanjutnya kita masuki perhitungan nilai kepastian penyakit layu cendawan fusarium untuk gejala pertama dan kedua. Oke. Nilai kepastian sama dengan nilai kepastian lama tambah nilai kepastian baru dikali 1 dikurang nilai kepastian lama. Ini tadi ketentuan ini tadi sudah kita bahas dari atas ya. Oke. Baru kita masukkan nilainya. Nilai kepastian lama 0 sama dengan 0,8. Ini adalah nilai kepastian lamanya 0,8 tambah 0,8 dikali 1 kurang 0,8. Baru nilai kepastian sama dengan 0,8 tambah 0,8 dikali 0,2. 0,2 ini dari 1 kurang 0,8. Nilai kepastian sama dengan 0,8 tambah 0,16 sama dengan 0,96. Oke, hasil pertama adalah 0,9. Perhitungan pertama didapat dari nilai MB sementara yang akan menjadikan sebagai MB lama. Artinya ini 0,96 ini akan dijadikan sebagai nilai kepastian lama. Oke. Ini adalah perhitungan tahap gejala ketiga. Seperti tadi langkah-langkahnya, cuma yang diganti adalah yaitu nilai kepastian lama menjadi dari hasil perhitungan tadi, yaitu 0,96. Ada di sini 0,96 ini masukkan
menjadi nilai kepastian lama untuk gejala yang ketiga. Hasilnya itu 0,992. Baru perhitungan nilai ketidakpastian penyakit layu cendawan untuk gejala pertama dan kedua itu seperti ini, memasukkan nilai kepastiannya ini adalah nilai kepastian lamanya 0,1. Oke. Baru perhitungan pertama nilai ketidakpastian sementara dijadikan sebagai ambil lama. Ini juga dijadikan seperti yang tadi, ini nilai kepastian yang pertama ini dari tahap gejala pertama dan kedua dijadikan ke tahap ketiga menjadi nilai kepastian lama 0,1. Oke, lalu dimasukkan lagi ke rumus ini, lalu hasilnya seperti ini 0,19. Setelah didapat nilai MB dan nilai MD atau nilai kepastian dan nilai ketidakpastian, maka dapat dicari nilai CF atau certainty faktornya penyakit layu cendawan fusarium. Ini CF sama MB kurang MD, CF sama 0,992 kurang 0,19. Hasil ini tadi kita dapat dari sini. Lalu hasil 0,11 ini kita dapat dari ketidakpastiannya. Ini hasilnya. Lalu kita persenkan menjadi 80,2%. Penyakit kedua yaitu layu bakteri hanya memiliki satu gejala terpilih dengan nilai kepastian sama 0,8 dan nilai ketidakpastian sama 0,2. Hanya karena ini hanya memiliki nilai MB nya 2 saja seperti ini tadi 0,8 dan 0,2 layu bakteri, maka hanya masukkannya persamaannya jadi seperti ini. MB dikurang 0,8 dikurang 0,2 dan 0,6. Dari perhitungan akhirnya untuk penyakit layu bakteri adalah 0,6 jika dipersenkan menjadi 60%. Oke, dan ini adalah bentuk tabel dari nama gangguannya itu dan persennya kemungkinan terserang. Oke, kita lanjut ke langsung diagnosa sistem versus pakar. Nah, ini adalah tabelnya. Kita dapat lihat di sini. Tadi ini yang kita hitung ya. Tanaman layu mendadak, tanaman layu hanya saat panas terik. Hasil sistem pakar itu mendapatkan penyakit layu cendawan fusarium 86%, penyakit layu bakteri 60%. Hasil pengamatan pakar hanya layu cendawan. Demikian juga dengan gejala berikutnya seperti ini. Perhitungannya itu tadi seperti yang tadi. Lalu dibandingkan dengan pengamatan pakar itu adalah rating misalkan ya. Nah, itulah metode certainty faktor atau penjelasan yang bisa saya jelaskan. Ini lengkap. Sini langkah-langkahnya tadi dan dijelaskan ini bagaimana cara perhitungannya. Yang perlu kita pahami itu ini adalah perhitungannya ini. Kita menentukan gejalanya dulu, baru nama gangguannya, lalu kita padukan dengan nilai kepastian dan nilai ketidakpastian dari pakar itu. Lalu hanya memasukkan kebersamaannya saja. Oke, sekianlah hasil video saya. Jika ada kekurangannya mohon dimaklumi. Karena saya masih proses tahap belajar. Terima kasih.